Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qurrati wa ali baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'i wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'i wa jami' ustadina wa masyayikhina wa ustadina wa jami' usuli wa furu'i wa jami' talamitana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil Qur'anil azim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu, dan menafkahkanlah atau menasarufkan atau membelanjakanlah kalian semua fi sabilillahi, di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat taatihi, artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ghairihi, dan selainnya taat kepada ayat taati artinya taat kepada Allah, al jihadi, ya rupanya berupa jihad, wa ghairihi, dan selain daripada jihad. Jadi perintahnya Allah nggak usah sayang-sayang Pak Janis, kita sodako, kita membelanjakan harta yang istilahnya itu untuk perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, entah sodako, entah zakat, entah untuk membantu orang, segala macamnya. Lah itu diawali dengan krono melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Kalau awal mulanya kita mengerjakan sesuatu, entah sodako, entah nolong orang, itu karena awalnya tuh, oh ya Allah perintah bahwa kita disuruh menasarufkan harta, mensodakohkan harta, mensodakohkan tenaga kita, pikiran kita, atau berbuat baik kepada orang lain, semuanya itu adalah perintah Allah, yaitu kita melaksanakan itu awal dasarnya di hati kita itu karena melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, apapun yang terjadi besoknya, maka tidak akan ada rasa istilahnya itu menyesal atau getun. Wah, tua saya tak tulung dia, marahin aku. Nah, seperti itu contohnya. Karena mungkin awalnya kita tidak didasari daripada melaksanakan menolong orang itu atau sodako sesuatu kepada orang itu tidak diawali dengan karena melaksanakan perintahnya Allah, sehingga kita ada mengharap daripada makhluk tersebut atau orang tersebut untuk membalas atau kembali membantu kepada kita. Jadi akhirnya malah menyesal, kadang malah berutuk-berutuk barang. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bahkan ada salah satu kaidah, kalau kita kok hidupnya tuh kok pas-pasan, angel, susah, ketone gampang ndak cukup. Lah itu salah satu harus kita teliti, mungkin kita kurang bersedekah. Nah, itu nanti kita teliti, nanti seperti itu. Cuman kalau kita ibaratnya tidak sayang dengan harta itu, nah, walaupun sedikit kita sedekahkan, kita amalkan, kita tasarufkan kepada siapapun itu, nggak urus dia orang kaya ataupun orang miskin, pokoknya niatnya sedekah. Nah, itu seperti itu. Nanti mudah-mudahan hidup kita akan menjadi cukup, tidak kekurangan suatu apapun. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Samo kita tasarufkan harta kita untuk nyekolahkan anak, mondokkan anak, ngopenin anak segala macam untuk anak istri. Ya karena harta itu kita gunakan menurut perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi nanti nggak ngedumel sama istri. Oh duit kok gue entekno, nah itu. Padahal kita kalau awalnya itu yes pokoknya dikasih istri, dikasih anak untuk nyekolahkan istri, nyukupin kebutuhan istri dan anak karena perintahnya Allah dan Rasul. Ya nanti nggak ada seperti itu. Entah ya wis nanti ada lagi. Harta itu kalau menurut para ulama itu seperti air minum atau air di sumur. Air itu asal sudah habis dari wadahnya, maka tentu akan terisi lagi. Nah itu seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, semakin cepat habis ya nanti semakin cepat terisi, asal habisnya itu untuk hal-hal yang menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora kok untuk dugem, untuk nyawer, untuk judi, untuk mabuk dan segala macam. Bukan, yang penting bukan untuk seperti itu maksudnya. Nah itu insya Allah nanti akan dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tulku, dan jangan menjatuhkan siapa kalian semua biaidikum kepada tangan kalian semua. Artinya tuh kekuasaan atau keadaan kalian. Ai anfusikum artinya diri kalian semua. Wal ba'u dan adapun lafat huruf ba di lafat biaidikum itu zaidatun ba tambahan, jadi tidak diartikan. Nah, itu maksud huruf yang tambahan di dalam Al-Quran ataupun tata bahasa Arab apapun itu nanti tidak diartikan. Walaupun toh diartikan dia nanti tidak ada fungsinya. Itu seperti itu. Nah itu seperti itu Pak Janis, tata bahasa Arab itu sampai seperti itu. Enggak kok ilaruha barang tekan ngendi malah tidak karu-karu. Jangan diikuti. Terus pokoknya Pak Janis biasanya disuruh orang tuh suruh hadroh. Ya sudah ditasfehkan wae hadrohnya itu kepada orang-orang yang paham tata bahasa Arab. Nah kita kan banyak dai-dai kita yang paham dengan tata bahasa Arab. Ya asal kata beliau itu sudah benar ya sudah. Jangan kok pendak podo karo kancane, ndak sama dengan kawannya. Terus asal kawannya muni, ngucap terus harus niru. Ndak harus seperti itu. Asal sudah benar ya sudah itu. Nah kita juga seperti itu. Jangan memaksakan orang itu harus sama dengan kita. Begitu. Dan juga kita jangan mudah kecewa nasihatin orang atau apapun itu. Ya nasihatin orang, ngajak orang segala macam diniati karena perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kok karena supaya nurut kita. Bukan urusannya. Nah, sudah lain urusan masalah nurut dan nurut itu. Pokoknya perintahnya ngajak, nyontoi, merintah yang baik, nyegah dari hal-hal yang tidak baik. Jangan jangan atau segala macamnya. Jangan nak. Jadi jangan sampai kalian itu menjatuhkan diri kalian atau keadaan kalian atau kekuasaan kalian, menjatuhkan ila tahlukati kepada kerusakan. Ai al-halaku artinya kerusakan, ai al-halaki artinya kerusakan, bil imsaki dengan menahan anin nafaqati dari nafaqah, fil jihad di dalam jihad, au tarkuhu atau meninggalkan nafaqah, li'annahu karena sebenarnya nafaqah itu yakwi akan menguatkan al-adwi kepada permusuhan alaikum atas kalian semua. Maksudnya begini, jangan pelit-pelit menggunakan harta untuk anak, istri, tetangga, saudara atau masyarakat. Nah intinya begitu. Duit ono. Jatahnya katanya kemarin ibarat jatahnya tuh 100 atau 200, ini harus sampai seminggu. Nah, belum sampai seminggu, entah mungkin anaknya tuh jajan terus atau anaknya ada yang mules segala macam untuk beli obat sama istrinya. Gua nggak bisa ngelih ya lah kono, sementara jatahnya sudah 200, ya tidak boleh begitu. Nah itu jangan sampai kita menjatuhkan keadaan tidak mau menggunakan harta atau kekuasaan kita yang menjadikan orang lain itu menjadi rusak atau menjadi sengsara. Nah itu maksudnya itu kurang lebih seperti itu. Sudah paham maksudnya ya? Jadi disuruh menggunakan apa yang diberikan Allah ini menurut perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pelit-pelit maksudnya.
Wa ahsinu dan berbuat baiklah kalian semua binafaqati dengan memberikan nafkah atau membelanjakan harta, wa ghairaha dan selainnya harta. Innallaha sesungguhnya Allah itu yuhibbul muhsinin, itu yuhibbu mencintai siapa Allah, al muhsinina kepada orang-orang yang berbuat baik. Pokoknya asal kita berbuat baik itu pasti Allah cinta. Nah, itu seperti itu. Maksudnya baik yang sesuai syariat, begitu loh. Nanti kok enggak baik, ibaratnya baik kata sodako. Kemana Pak Janes? Sodako. Kemana? Tempat jando. Lah itu maksudnya tuh apa itu wong lamun ndak dikelonin sama suaminya, dari suami sama sodakoi, tidak boleh. Maksudnya itu sodako yang sesuai dengan atau kebaikan yang sesuai dengan syariat, yaitu begitu. Ayu si bahum artinya yang menimpa orang-orang yang berbuat baik. Nah itu saya masih ingat dulu. Ngapalah kok ada hadis itu, padahal Allah tuh maha kuasa, ya kan? Lah kok ada hadis laulal ulama ulakan nasu kalbahaim wal ulama warasatul anbiya. Andai kan kok para guru-guru kita, para ulama kita itu kok enggak ada, maka tentu manusia itu seperti hewan. Hadisnya begitu. Dan ada yang lain bahwasanya al ulama warasatul anbiya. Setelah saya angan-angan, saya pikir-pikir, ya kan, memang kebaikan itu ibaratnya tuh kalau tidak diilmui, nah itu yang ngawur-ngawuranian jadinya. Nah, sudah pernah saya singgung. Nah, coba kita bayangin, ini contoh, mohon maaf, bahasa dulu kita tuh apa? WTS atau lonte. Nah, menurut WTS atau lonte, lah itu yang disebut orang yang baik itu bagaimana? Datang. Nah, ya kan? Kan tentu yang Pak Janis datang ke situ, terus menggunakan jasanya, lah terus bayar. Baik kan menurut dia? Baik. Nah, baik kan? Jadi seperti itu. Kalau kok tidak diterangkan secara menurut ilmunya Allah dan Rasulnya dari para ulama, lu sama-sama tukang judi, ya kan? Kamu tak isek, cok kurang ini apanya untuk tombol lah umpomo, ya kan? Lah kan menurut dia kan baik, gua ngutangi nanti untuk judi lagi, sama-sama penjudi kan ya tentu baik, itu maksud dia. Dan cuman di dalam syariat kan tentu tidak baik. Lah yang bisa menerangkan baik tidak baik menurut syariat itu kan yo para ulama, para guru-guru kita. Akhirnya kebaikan itu ndak ngawur. Nah, itu seperti itu tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitrin amin ya rabbal alamin. Jadi sudah bisa membedakan ya muhsinin atau kebaikan yang sebenarnya itu bagaimana. Artinya kebaikan kita diperintah menafkahkan harta kita atau keadaan kita atau kekuatan kita atau ilmu kita digunakan untuk hal-hal yang menurut perintahnya Allah dan Rasulnya. Itu seperti itu. Enggak kok kebaikan yang ngawur ya, itu seperti itu. Wa atimul hajja, wa atimmu dan menyempurnakanlah kalian semua al-hajja kepada ibadah haji wal umrah dan umrah lillahi hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatuhuma artinya memenuhilah kalian semua bihuquqihima dengan haknya haji dan umrah. Fa in uhsirtum maka jika sulit atau payah siapa kalian semua atau tercegah siapa kalian semua, manatum artinya tercegah siapa kalian semua an ismamihima dari menyempurnakan haji dan umroh. Nah, ini loh Pak Janis contohnya, asal ada huruf jer ya belakangnya kasroh. Contoh di atas TV sabi lillahi, nggak ada kok ila ruhan, nggak ada. Ila ya ruhi. Pak Janis ya sama ini an isma mihi an huruf jer ya, pasti alamatnya ya kasroh. Itu seperti itu. Baik.
an ismamihima dari menyempurnakan haji dan umroh. Ba'du yang setelah tercegah daripada melaksanakan menyempurnakan haji dan umroh. Fama saesaro, maka barang siapa itu kok dimudahkan, ayatayasaro, artinya dimudahkan siapa orang tersebut minal hadiyi, dari memberikan hadiah sebagai gantinya tahalul alaikum atas kalian semua. Wa adapun hadiah itu satun berupa kambing. Wala tahluku, dan janganlah memotong atau menyukur siapa kalian semua ru'usakum, kepada kepala kalian semua. Aila tatahallalu, artinya jangan sampai tahallul. Tahallul itu tanda bahwasanya kewajiban-kewajiban haji itu sudah selesai. Artinya larangan-larangan haji, larangan dalam mengerjakan haji itu sudah selesai, itu namanya tahallul. Nah, itu ya. Hatta ya balughul hadiyu, sehingga menyampaikan siapa kalian semua al hadiyu, kepada hadiah al madhkuru, yang diterangkan, mahillahu, sebagai halalnya daripada bercukur. Haitsu yakhillu, sekiranya halal apa dabahu, menyembelih hewan kurban tersebut. Wa huwa, adapun tahallul itu makanun, tempat al-ihsaru, yang diringkas ingga Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i. Fayudhahu, maka lalu disembelih apa hadiah tadi, fihi, di tempat untuk menyembelih, biniyati tahalluli, dengan niat tahallul. Nah, itu direkam lo ke apodel. Wa yufriqu, dan membedakan ala masakinihi, juga di YouTube ini gel, sampai dulu gel, nanti gel ya. Ala masakinihi, atas orang-orang miskinnya tempat tahallul. Wa yahluku, dan mencukur siapa orang yang sudah tahallul. Wa bihi, dan dengan hadiah yahsilu, menjadi berhasil apa tahallulu, tahallul. Artinya begini, besok kalau Mbah Dur atau Pak Janis atau Mas Gendon kok umroh atau haji, itu ada namanya ikhram, ya kan? Lah dalam ikhram itu adalah jangka waktu dan juga hal-hal dalam melaksanakan ibadah haji yang menjadi rukun. Lah itu nanti kalau sudah selesai ya dari ikhram, maka kalau sudah selesai namanya tahallul atau menjadi halal. Nah itu baru nanti tandanya, yaitu kita menyembelih hewan kurban atau hadiah. Nah, itu seperti itu. Baru nanti larangan-larangan yang dalam ikhram ketika haji ataupun umroh itu sudah tidak kena denda lagi. Faman, maka adapun barang siapa itu, karena ada siapa orang tersebut, ada siapa mingkum dari kalian semua, ada itu maridun, sakit. Faman, adapun barang siapa itu, karena ada siapa man mingkum, di antara kalian semua, ada itu maridun, dalam keadaan sakit. Au bihi, atau di dalam orang tersebut adan, ada sakit, fi min roksi, dari kepalanya orang tersebut, kakum mali, seperti apa, tumo, kutu bahasa Indonesia, wasodain, dan juga luka. Fahalkun, maka adapun cukurnya, fil ikhrami, di dalam ikhram itu, fafidyatun, maka membayarlah fidyah alaihi, kepada atas karena tidak bisa mencukur tadi, min siyamin, kenyataannya fidyahnya dari puasa, lisalah sati ayamin, untuk 3 hari. Kalau tidak mau puasa 3 hari, au sodakotin, atau bersodakoh, bisalah sati asoin, dengan 3 sok, min ghalibiku tilbalati, dari umumnya makanan pokok atau makanan yang untuk kekuatan di negara
tersebut ala sittati masakini atas 6 orang miskin. Jadi kalau kok dia tidak bisa cukur karena ada penyakit di kepalanya, ya kan, atau saking kepaksanya harus cukur sebelum tahallul, dan maka krono saking oke tumo guatel sirahe kepalanya, maka diperbolehkan dia itu mencukur kepalanya tadi walaupun belum tahallul, tetapi dia harus membayar fidyah. Fidyahnya yaitu salah satunya dengan puasa 3 hari, atau kalau tidak puasa 3 hari ya sodakoh 3 sok, yang 1 soknya itu kurang lebih 2,5 kilo. Nah, dikasihkan kepada 6 orang miskin. Au nusukin, atau ada ibadah haji, aidabkhusatin au nusukin, atau ibadah aidabkhisatin artinya menyembelih kambing. Wa au litakhirin, dan au sebelum lafaz nusukin itu adalah faedahnya atau gunanya litakhir. Takhir apa sih Pak Janis? Memilih faedahnya. Jadi boleh bayar fidyah, boleh puasa, boleh menyembelih hewan. Nah, itu maksudnya begitu. Wa al-haqu, dan menemukan bihi dengan pilihan tadi, min halkin, dari pencukuran, ligoiri udrin, dari cukur yang tidak ada udzur, li'anahu, karena sesungguhnya keadaan itu aula, lebih utama, bil kafaroti, dengan membayar kafaroh. Upama kok sakit-sakit nian, andaikan kok nak di kepalanya itu ndak boleh cukur rambut itu kalau masih ihram. Lah kok krono ada tumonyo atau kutunya atau ada yang sakit harus dicukur kepalanya kalau sedang ihram, maka yo diperbolehkan karena darurat atau ada udzur. Tetapi yaitu tadi dibolehkan, yaitu nanti mengganti dengan membayar fidyah atau puasa atau sedekah atau menyembelih hewan kurban. Wakada, demikian juga man, yaitu orang-orang istamta'a, yang mengambil keuntungan atau keenaan bighairi halqin, dengan tanpa mencukur, katibi, seperti memakai wewangian, walubesin, dan memakai pakaian yang dijahit, wadahni, dan memakai minyak rambut, liudrin, karena adanya udur, au ghairihi, atau lainnya udur. Faida amintum, maka ketika aman siapa kalian semua, abdu, artinya bisa memenuhi, biamdahaba, gambarnya jika kok bisa melaksanakan ibadah atau rukun umroh atau haji tersebut, aulam yakun, atau kok tidak mampu atau tidak bisa atau tidak ada, faman, maka adapun barang siapa itu tamatta'a, menggunakan keenaan atau kesenangan yang dilarang tadi, kan dilarang pakai wewangian segala macam, bil umroti, di dalam umroh, bisa babi firogihi, artinya sebab selesainya ibadah tadi, minha, dari haji atau umroh, bimahduratin, dengan sesuatu yang darurat, bimahduratil ihrami, dengan daruratnya orang yang ihram, ilal haji, hingga sampai ke haji. Ilal ikhrami, artinya sampai ikhram, bihi, dengan haji, bi ayakuna, gambarnya jika ada siapa orang tersebut itu akhrama, ikhram siapa orang tersebut, biha, dengan keadaan istimta, fi ashharihi, di dalam bulannya haji. Famastaisaro, maka andaikan kok tidak mudah, ayatayasaro, artinya mudah, minal hadi, dari hadiahnya, alaihi, kepada istimta tadi, bahwa adapun hadiah itu satun, berupa 1 kambing, yudabihuha, yang menyembelih siapa orang tersebut kepada kambing tersebut, ba'dal ikhrami, setelah mengerjakan rukun-rukunnya haji atau umroh, bihi, dengan ma. Wal afdalu, dan adapun yang paling utama penyembelihan itu yaumun nahri, di hari nahar. Hari nahar itu berarti tanggal 11, 12, 13.
Faman maka barang siapa itu lam yaji tidak menemukan siapa orang tersebut ala hadiah kepada hadiah lifaktihi karena tidak adanya hadiah au fakti samanihi atau tidak mampu membelinya. Fakti samanihi itu artinya yang untuk beli itu tidak ada. Fasiyamu maka boleh diganti dengan puasa. Apa alaihi maka wajib bagi orang tersebut apa siyamun melaksanakan puasa. Puasanya salah satu ayamin selama 3 hari fil haji di dalam haji. Fi halil ikhrami artinya di dalam keadaan masih melaksanakan haji atau umroh bihi dengan manfayajibu maka wajib hina idin ketika keadaan seperti itu ayyakhroma jika ikhram siapa orang tersebut qabla sabi'i sebelum hari ke-7 min dzulhijjah dari bulan dzulhijjah. Wal afdalu dan adapun yang paling utama itu qabla sadisi sebelum hari yang ke-6 likaro hati saumi yaumal arafata karena makruhnya puasa di hari Arafah bagi orang yang haji atau umroh. Walaya juzu dan tidak diperbolehkan apa saumuha puasa di hari ke-6 dan ke-7. Walaya juzu dan tidak diperbolehkan apa saumuha memuasai 3 hari ayami tasriki di hari tasrik alat asrohi menurut kaul yang paling sahih atau hukum yang paling sahih kaulah Syafi'i rupanya yaitu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Wasab'atin dan juga puasa 7 hari idza rajatum ketika kembali atau pulang siapa kalian semua ila watonikum kepada negara kalian semua rupanya Makkah yaitu daerah Mekah au ghairoha atau selain Mekah. Wakila dan dikatakan idza faraqtum ketika selesai siapa kalian semua minal amalil haji dari melaksanakan amal-amalnya haji atau ibadah haji wa fihi dan di dalam melaksanakan haji at-tafatu adapun ada yang tidak dilaksanakan. Kenyataannya anil ghibati dari ghibah tilka asaratun tilka adapun 7 ditambah 3